Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mulai melakukan analisa dari skema data warehouse yang telah kita bangun sebelumnya. Nah, kalau ada yang belum sampai tahapan ini, artinya kalian harus menonton lagi video tutorialnya, atau bisa juga ikuti panduan yang telah dikirimkan di LMS, seperti itu. Nah, oke. Di sini kita lihat kita memiliki skema data warehouse seperti ini. Ada tabel fakta penjualan dengan dimensi cabang, dimensi waktu, dan dimensi produk. Nah, skema data warehouse ini kita peroleh berdasarkan kebutuhan informasi strategis, yaitu kebutuhan informasi mengenai jumlah penjualan barang per produk, per cabang provinsi, per bulan. Di sini hanya ada satu informasi strategis. Kalau misalnya, Pak, ternyata di sini ada dua informasi strategis, yang mungkin saja skema data warehouse-nya bisa lebih besar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat cube-nya, di mana cube tersebut akan digunakan untuk melakukan analisis datanya. Nah, Pak, sebenarnya analisis data warehouse ini bisa nggak sih Pak menggunakan query standar? Jawabannya bisa. Bisa-bisa aja, namun akan sangat ribet seperti itu ya, akan sangat sulit melakukan analisisnya. Karena di sini kita akan menggunakan query. Nah, query-nya itu berbeda dengan query MySQL biasa. Di sini query-nya adalah query multidimensional expression atau query MDX biasanya disebutnya kalau untuk query di skema data warehouse. Oke, kita akan coba untuk membangun sebuah cube. Nah, ini kita hapus dulu aja ya. Nah, pertama kita buka skema workbench-nya seperti ini. Ini caranya seperti ini ya, di local disk C, skema workbench yang sudah kalian download, mau disimpan dimanapun ya, tinggal pilih workbench.bat. Nah, dibuka sampai muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat skema baru, new skema, seperti ini. Nah, pada skema ini kita akan membangun sebuah cube. Nah, di sini kita akan bangun cube-nya seperti ini ya. Ini satu buah cube. Ya, dari mana? Dari mana ini berasal dari sebuah informasi strategis. Jadi kalau ada dua informasi strategis, berarti mungkin kita akan buat dua cube ya. Seperti itu. Dan skemanya pun ya bisa lebih besar dari ini, skema data warehouse-nya. Oke, di sini kita akan buat cube untuk fakta penjualan, dimensi cabang, dimensi waktu, dan dimensi produk. Pertama, di sini kita akan buat skemanya klik add cube. Seperti ini. Kita bisa beri nama di sini untuk namanya sales ya, penjualan. Ini. Kita enter hingga sales. Nah, di sales ini kita lihat nih tabel faktanya apa. Klik kanan, klik add table. Add table, lalu kita buat namanya adalah tabel fakta penjualan. Nah, dari sini kenapa bisa langsung muncul Pak fakta penjualan, dimensi cabang, dimensi produk ataupun dimensi waktu. Nah, sebelum ke sini, kalian pastikan dulu koneksinya yang sudah ada di video pertama ya. Nah, caranya saya ingatkan lagi, klik option, lalu connection. Nah, sini namanya connectionnya silahkan, bebas. Connection type-nya kita pilih MySQL, kemudian hostname-nya localhost, database-nya ada WP, ya tergantung ya nama database data warehouse kalian namanya apa. Port number-nya 3306, username-nya dan password-nya diisikan. Lalu kita klik tes. Kalau muncul seperti ini artinya koneksi dengan database data warehouse-nya ini berhasil. Kalau misalnya masih gagal, coba dicek lagi SMTP-nya. Pastikan service MySQL dan juga service Tomcat-nya itu sudah berjalan. Oke, seperti itu. Ini tabelnya akan langsung muncul. Tabel fakta penjualan. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah membangun sebuah cube dengan nama sales di mana dia faktanya adalah tabel fakta penjualan. Seperti itu. Berikutnya, kita tahu di tabel fakta penjualan ini dia memiliki beberapa dimensi. Ada dimensi produk, dimensi cabang, dan juga dimensi waktu. Nah, kita buat tabel dimensinya. Caranya, klik kanan, lalu add dimension. Klik add dimension di sini kita buat misalnya dimensinya adalah dimensi produk. Produk seperti ini. Type-nya adalah standar dimension. Karena di sini untuk type di sini ada standar dimension dan juga ada time dimension.
Nah, kalau time dimension ini untuk dimensi waktu. Nah, kalau ini karena ini produk kita buat dia standar dimension seperti ini. Nah, berikutnya kita tentukan dimensi produk ini tabelnya apa. Kita klik kanan, lalu maaf, add hierarki dulu. Maaf, ini delete, muncul sini. Add hierarki, kita beri nama di sini adalah misalnya namanya adalah dim produk seperti ini. Kemudian member name-nya di sini kita buat misalnya semua produk. Nah, ini buat apa sih Pak ini hierarki ini? Ini simpelnya sama kayak kalau kalian buka Explorer ya. Nah, seperti ini. Hierarki pertama itu misalnya di PC. Nah, di sini hierarki pertamanya adalah semua produk. Nantinya dia fungsi agregasi untuk sum-nya atau summary-nya itu untuk semua produk dulu, terlebih dahulu. Nantinya kita akan mendetailkan. Nah, detailnya seperti apa tergantung dari tabel dimensinya. Kalau untuk dimensi produk, kita lihat di sini dimensi produk. Nah, di sini kita bisa mendetailkannya berdasarkan nama kategori dan juga nama produk. Kita bisa mendetailkan seperti itu. Nah, kita definisikan dulu terlebih dahulu yang awalnya, yaitu semua produk. Nah, perbaikinya, nah ini belum ada ya. Nah, kita buat dulu nih. Di produk ini tabelnya tabel apa? Sama seperti sales ya. Kita add tabel, lalu nama tabelnya adalah tabel dimensi produk. Seperti ini. Nah, nanti kita kembali lagi ke dim produk ini, hierarkinya. Lalu kita ubah, pemaikinya adalah SK produk. Seperti ini. Nanti dia akan ngitung semua produk berdasarkan pemaikinya adalah SK produk. Nah, berikutnya kita akan buat hierarki yang tadi ya. Di sini kan semua produk nih, semua produk. Nah, kita pengen mendetailkan. Misalnya dari setelah semua produk, kita pengen lihat per kategori berapa jumlahnya. Misalnya, kita klik kanan, lalu add level. Nah, yang pertama kita bebas nih, mau per kategori dulu, baru produk atau kategori. Nah, biasanya untuk add level ini kita definisikan terlebih dahulu yang paling tinggi. Berarti kan kategorinya, kategori dulu, setelah itu baru produk. Jadi kita pengen lihat nih, kategorinya misalnya alat tulis kantor. Alat tulis kantor berapa nih jumlahnya? Kemudian dari kategori alat tulis kantor kita detailkan lagi. Oh, di sini ada pulpen berapa jumlahnya, buku ada berapa jumlahnya dan seterusnya. Karena kalau kita buat produk terlebih dahulu, nama produknya terlebih dahulu, nanti pas kan ada pulpen nih, dia pas jenis kategorinya yaitu buku alat tulis kantor, nanti akan salah gitu untuk mendetailkannya. Gitu. Oke, pertama di sini kita buat levelnya adalah kategori seperti ini. Nah, untuk atribut atau properties yang harus kita buat, kita setting kolomnya kita ambil dari kode kategori. Nah, name kolomnya yang ingin kita tampilkan itu bukan kode kategori, tapi nama kategorinya. Seperti itu. Nah, ordinal kolomnya ini kita urutkannya mau berdasarkan apa? Oh, kita akan urutkan berdasarkan kode kategorinya. Seperti ini. Tipenya apa? Tipe dari nama kategori adalah string ya, kita buat dia string. Nah, kemudian level type-nya kita buat reguler karena dia bukan dimensi waktu. Where head number if-nya dia never. Oke. Kita sudah berhasil membuat level untuk kategori. Berikutnya kita buat level untuk produk. Sama ya. Untuk produk seperti ini. Kita rubah kolomnya dia dari kode produk. Seperti ini. Lalu nama produk. Nah, kemudian ordinal kolomnya itu dari kode produk. Seperti ini. Type-nya adalah string. Level type-nya reguler. Head number if-nya never. Ini akan selalu dimunculkan. Oke, kita sudah membuat hierarki untuk dimensi produk. Nah, ya. Nah, kan dimensi produk ini kita bisa mendetailkannya berdasarkan kode kategori dan juga kode produknya. Tadi sudah beres nih. Nah, berikutnya kita akan buat dimensi untuk cabang.
klik kanan, lalu add dimension. Nah, di sini kita buat nama dimensinya adalah dimensi cabang. Type-nya adalah standar dimension. Sama, kita klik kanan di sini, add hierarchy. Yes, maaf, di sini kadang klik 2 kali. Add hierarchy di sini, kita buat namanya adalah dim cabang. Seperti ini contohnya. Kemudian member name-nya tadi sama ya, semua cabang. Seperti ini. Kemudian primary key-nya adalah, nah ini belum ada ya, kita buat tambahkan dulu tabelnya. Ya, tabelnya adalah tabel dimensi cabang. Seperti itu, kita kembali lagi ke hierarki dim cabang. Primary key-nya kita rubah jadi kode SK cabang. Seperti ini. Oke. Nah, sama di dim cabang pun kita bisa mendetailkan. Kita pengen detailkan berdasarkan nama provinsi dan juga nama cabangnya. Sama ya, level tertingginya kan provinsi dulu. Udah provinsi baru ke cabang-cabang di antar kotanya. Nah, di sini sama. Pertama kita buat dulu level untuk provinsi. Provinsi kita buat seperti ini. Propertinya kita setting itu kolom. Kita ambil dari kode provinsi. Nah, nama yang kita tampilkan adalah nama provinsinya. Seperti ini. Ordinal kolomnya kita ingin urutkan berdasarkan kode provinsi. Type-nya string. Namanya kan nama provinsi kan mungkin ya. Ada 1, 2, 3. Pasti dia Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Kita buat string. Ini tipe data dari kolomnya. Kalau misalnya dia integer ya kita ubah integer. Kalau dia boolean ya type-nya udah boolean. Kalau yang lainnya tinggal dipilih. Nah, karena ini string ya kita buat string. Itu ya. Level type-nya ini adalah reguler, kemudian membernya sama ini never. Ini add level untuk provinsi. Berikutnya kita detailkan juga dia berdasarkan cabangnya atau nama cabangnya. Seperti itu. Nah, di sini sama kolomnya kita ganti dia kode cabang. Lalu kita ingin tampilkan adalah nama cabangnya. Kemudian ordinal kolomnya kita kode cabang. Type-nya dia adalah string. Nah, level type-nya reguler, head number of-nya never. Seperti ini. Oke. Nah, di sini artinya kita sudah membuat dimensi untuk cabang. Yang detailnya kita ingin mendetailkan berdasarkan provinsi. Setelah itu didetailkan lagi di provinsi ke cabangnya. Seperti itu ya. Ini urutan nih, provinsi lalu cabang. Ya kalau misalnya di sini cabang lalu provinsi boleh nggak sih Pak? Boleh aja, cuman jadinya nanti jadinya agak aneh ya. Ada cabang cabang Bandung, provinsinya dia detail banget. Akan banyak yang akhirnya nol nantinya. Nah, ini kan kita pengen ya kayak hierarkinya sama kayak di Explorer ya. Di PC kita lihat di sini ya ada lokal di C, D, E, F, dan sebagainya. Nah, kalau kita klik lagi di sini ya dia detail lagi kan folder-folder yang ada di drive C. Kita nggak mungkin ya di sini detailnya Apache Tomcat-nya di atas gitu ya. Lalu diklik kanan, diklik lagi hierarkisnya, lalu local list-nya. Kan enggak ya? Yang tertinggi lalu ke yang paling rendah. Ini pun sama. Kalau kita membuat hierarki di sini, ya dari yang tertinggi lalu ke yang paling rendahnya. Dim produk ada kategori lalu produk, dim cabang ada provinsi dan cabang. Nah, berikutnya kita akan membuat dimensi waktu. Klik kanan, lalu add dimension. Kita beri nama dia dimensi waktu. Seperti ini name untuk dimensionnya. Nah, type-nya kita rubah karena dia dimensi waktu yaitu time dimension. Seperti ini. Nah, hierarki yang pertama sama. Untuk tanggal, untuk waktu itu kan dari tahun, kemudian kuartal, kemudian bulan, kemudian hari. Jadi tahun dulu, lalu kuartal, lalu bulan, lalu hari. Di sini kita akan buat dulu hierarki yang pertama, yaitu tahun. Tahun, maaf, hierarki di sini maaf ya. Hierarki di sini dia nama table dimensinya, maaf. Dim waktu dulu terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian
ininya pun sama ya, semua waktu. Perbaiknya itu adalah belum ada, klik add table, ini tabelnya tabel dimensi waktu. Nah ini time dimension, dimensi waktunya, semua waktu, kemudian perbaiknya dia adalah dim waktu, seperti ini. Oke, nah berikutnya kita buat levelnya. Nah ini levelnya tadi ya, yang tahun, kuartal, bulan, lalu hari. Yang pertama di sini adalah tahun. Nah, tahun di sini kolom yang ingin kita tampilkan dia adalah tahun. Kita klik tahunnya, lalu tipenya apa? Nah, kita tahu nih, harus tahu nih tipe dari tahun itu apa. Dia kan pasti integer ya. Tapi kalau misalnya dia mungkin juga float atau apapun ya. Nah, kalau kita nggak tahu dia tipenya integer atau semua integer ataupun yang lain, kita bisa ketikkan numerik. Level type-nya ini bukan regular tapi time year. Gitu ya. Ininya never. Nah, setelah tahun kita buat untuk yang kuartal. Kuartal, kolomnya ini adalah kolom kuartal, ya. Kolom kuartal, kemudian type-nya di sini adalah numerik. Kuartal itu dia, maaf, kuartalnya kan Q1, Q2, Q3 dan seperti itu ya. Berarti dia bukan numerik tapi dia string. Nah, level type-nya di sini adalah time kuartal. Nah, time quarters di sini, lalu ininya never. Setelah itu kemudian add level lagi di sini untuk yang bulan. Seperti ini. Kolomnya adalah kolom bulan. Seperti ini. Kemudian type-nya, jadi kan bulan ini Januari, Februari, Maret, April seperti itu. Kita ubah jadi string. Lalu levelnya dia adalah time month. Ininya ubah jadi never. Nah, yang terakhir adalah untuk hari. Hari di sini sama aja. Kolomnya yang kita ambil adalah hari. Kemudian type-nya itu string. Level type-nya time day. Lalunya never. Oke. Di sini kita sudah buat tabel dimensi produk, dimensi cabang, dan juga dimensi waktu. Nah, kita lihat ya. Dia tidak ada error seperti ini, ada tanda silang. Nah, kalau masih ada tanda silang, artinya ada konfigurasi yang belum benar, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke dalam cube sales. Nah, dimana cube sales ini kan mendetailkan ya, tabel fakta ini detailnya dari mana aja nih, dim waktu, dim cabang, dan dim produk, seperti itu. Di sini kita gunakan atau use dimensionnya yang telah kita buat. Di kanan, add dimension usage. Di sini, ini ada perbedaannya. Add dimension di cube dan add dimension di skema, ini ada bedanya ya. Walaupun sama-sama add dimension. Kalau add dimension di skema, artinya mungkin saja dimensi ini digunakan juga di cube yang lain. Seperti dim waktu ya, dim waktu kan kemungkinan besar akan di cube yang lain. Misalnya kita punya tabel fakta pembelian misalnya. Ada lagi informasi strategis yang membutuhkan fakta pembelian. Berarti kan kita buat cube untuk pembelian ya, untuk order seperti itu. Nah, dim waktunya kita buat di dalam skema. Tapi kalau misalnya dia dimensinya hanya untuk cube ini saja, cube sales, ya kita buat add dimension di sini. Tapi kalau di skemanya berarti klik kanannya di sini, add dimensionnya. Nah, kalau di sini ya karena kita sudah buat ya kita tinggal klik kanan, add dimension usage. Nah, kita di sini nih mau dimensi apa dulu nih? Pertama misalnya dimensi waktu. Ya, ini bebas saja ya. Mau apa saja duluan. Waktu. Kemudian plugin key-nya dari mana? Dari SK waktu. Jadi tabel fakta penjualan ini apa yang berrelasi dengan tabel dimensi waktu. Seperti itu. Nah, source-nya di sini adalah tabel dimensinya. Waktu, cabang, atau produk. Jadi kan waktu. Seperti ini.
dapat waktu. Kemudian berikutnya kita add dimension usage di sini untuk produk seperti ini. Bagian key-nya SK produk seperti ini. Source-nya dari mana? Ya dari produk seperti ini. Nah, tambah lagi sales add dimension usage di sini adalah cabang. Cabang di sini adalah SK cabang, source-nya dari cabang. Nah, sampai tidak ada seperti ini. Oke, kita lihat lagi di soal. Dapat ya fakta penjualan itu ada SK waktu, cabang, dan produk. Nah, di sini ada perhitungan, yaitu jumlah pembelian dan juga total harga. Yaitu kita ingin summary. Kita menggunakan fungsi agregat untuk summary. Nah, di sini sama. Nah, kita buat di sini. Klik kanan di salesnya, lalu add measure. Kita klik di sini. Pertama kita buat namanya unit penjualan. Itu berasal dari jumlah pembelian. Nah, di sini agregatornya kita pilih, dia adalah sum. Lalu kolom apa yang akan kita sum? Yaitu tabel jumlah pembelian. Seperti ini. Lalu format stringnya. Nah, format string ini ya untuk pemformatan di nantinya. Misalnya kita pengen ada ribuan ya, untuk misal ribuan. Kita gunakan sama seperti fungsi di Excel ya. Pagar, lalu koma, lalu pagar, pagar, pagar. Ini untuk format ribuan. Jadi kalau misalnya dia ada 3000 ya berarti 3.000. Untuk pemisah lah, pemisah ribuannya. Nah, ini untuk unit penjualan. Seperti itu. Kemudian kita untuk yang total harganya atau total penjualannya. Nah, di sini kita sama klik kanan di sales, lalu add measure. Di sini kita beri nama total penjualan seperti ini. Agregatornya adalah summary. Dari mana? Dari total harga. Nah, kita bisa buat misalnya di format stringnya menggunakan RP di sini. RP titik misalnya atau RP saja, pagar, koma, pagar, 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 pagar. Ini formatan ini ya, lihat aja di Excel ya bagaimana untuk pemformatan rupiah ataupun formatan ribuan. Oke, sip. Seperti ini. Pastikan tadi ya. Tadi kan di salesnya ada tanda silang merah ya, artinya belum beres semuanya. Nah, kalau udah beres semuanya ya dia akan otomatis berubah semuanya. Kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah bisa berhasil membuat cube. Nah, ini berikutnya kita save. Di sini nggak bisa Ctrl S ya, tapi kita gunakan file save as. Di sini kita buat misalnya namanya adalah dw_p.xml seperti ini ya. Lalu kita save saja. Oke, ada eksis kita ya saja. Ntar dulu. File save as di dokumen ya. Ternyata sudah ada, ya sama aja nggak apa. Karena saya udah nyobain juga. dw_p.xml. Kita save, lalu lihat saja. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat sebuah cube. Nah, nanti selanjutnya pada video selanjutnya kita akan mulai bagaimana cube ini dianalisa menggunakan Mondrian. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.